lagi ya. Cepet lagi ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ananda di mana nyamannya. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Gimana perjalanan menuju ke sini tadi Ananda? Sedikit terkendala, Bu, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah Ananda sudah kenal dengan Ibu? Saya hanya kenal lewat media sosial saja, Bu. Belum kenal lebih lanjut dengan Ibu. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Dwi Mayova, bisa Ananda panggil Ibu Dwi. Oke, Bu Dwi. Kalau boleh Ibu tahu nama Ananda siapa? Perkenalkan, nama saya Rahma Kurnia Laila, Bu. Bisa dipanggil Rahma. Baik Rahma. Di sesi konseling ini sebelumnya Ananda sudah pernah konseling bersama Ibu? Belum, Bu. Saya juga belum pernah melakukan konseling dengan konselor manapun, Bu. Baik Ananda. Konseling. Jadi hari ini pertama Ananda konseling bersama Ibu ya? Iya, Bu. Baik. Apakah sebelumnya Ananda sudah tahu itu apa konseling? Belum, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan konseling itu yang saat ini kita lakukan. Ananda sebagai klien dan Ibu sebagai konselornya. Di mana dalam sesi konseling ini kita mempunyai azas. Yang pertama itu azas kerahasiaan, yang kedua itu azas kesukarelaan, yang ketiga azas keterbukaan. Di mana Ananda dalam sesi konseling ini Ibu berharap Ananda harus menyampaikan sesi konselingnya dengan permasalahan yang jujur dan terbuka. Ananda tidak perlu khawatir, di sini ada Ibu, Ananda dan Tuhan yang tahu. Baik, Bu. Baik Ananda, di sesi konseling ini Ibu cuma punya waktu 30 menit. Oke, Bu. Baik Ananda, tujuan Ananda datang sini tentang Baik, di dalam sesi konseling ini apakah yang kita bahas Ananda? Jadi saya memiliki dua permasalahan, Bu. Ya Ananda, bolehkah Ananda ceritakan lebih lanjut? Masalah yang pertama itu masalah dengan orang tua, Bu. Yang kedua itu masalah dengan pacar saya. Ya Ananda, silakan ceritakan lebih lanjut. Jadi mungkin saya akan ceritakan permasalahan orang tua saya, Bu. Jadi orang tua saya selalu memaksa saya, Bu, untuk mengambil jurusan matematika. Sedangkan saya mau mengambil jurusan BK, Bu. Oh, ya seperti itu ceritanya ya Ananda. Ceritanya, Bu. Bisakah Ananda ceritakan lebih lanjutnya? Jadi gini, Bu. Saya kan baru tamat SMA kan, Bu. Jadi saya mau kuliah, terus ayah saya pengennya saya mengambil jurusan matematika, Bu. Sedangkan saya inginnya di jurusan matematika, Bu. Tapi ayah saya marah, ayah saya tetap ingin menyuruh saya mengambil jurusan matematika itu, Bu. Tapi saya rasa saya tidak bisa, Bu. Saya tidak sanggup. Saya takut saya mengecewakan ayah saya kalau tetap mengambil jurusan matematika, Bu. Karena saya lihat di nilai saya waktu SMA, nilai matematika saya selalu rendah, Bu. Jadi tidak mungkin rasanya kalau saya mengambil jurusan matematika itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengasih tahu orang tua saya, Bu. Saya udah coba mendiskusikan dengan orang tua saya, tapi pendapat saya nggak didengarkan, Bu. Dan ayah saya tetap menyuruh saya mengambil jurusan matematika itu. Baik Ananda. Baik Ananda, bagaimana respon ayah Ananda ketika Ananda menyampaikan tentang memilih jurusan matematika itu kepada ayah Ananda? Dan ayah saya
bilang saya keras kepala bu. Dia bilang saya anak yang keras kepala, yang nggak mau menurut perintahnya, yang saya emang saya bukan keras kepala bu sebenarnya, tapi saya emang nggak sanggup bu di jurusan matematika. Saya takut mengecewakan orang tua saya. Ini sudah pernah sebelumnya orang tua. Sebelumnya, Ananda sudah pernahkah mendiskusikan hal ini kepada ayah Ananda? Sudah bu, tapi responnya ya masih tetap sama bu. Ya, saya bilang orang aja bisa, masa kamu enggak. Jadi saya merasa ya saya membandingkan saya dengan orang lain bu, sedangkan saya lebih tahu potensi diri saya itu di mana. Saya tahu kayak kekurangan saya di mana, kelebihan saya di mana, saya tahu bu. Jadi saya sedih aja karena saya bilang kayak gitu. Saya merasa dibandingkan dengan orang lain bu, padahal di sini kan yang anak kandungnya saya. Sekarang bagaimana hubungan Ananda? Baik, sekarang bagaimana hubungan Ananda dengan ayah Ananda sampai sekarang? Ya, hubungan saya dengan ayah saya masih baik bu. Kami masih baik-baik saja, nggak ada permasalahan bu. Cuman saya merasa kecewa aja sama ayah saya. Kenapa sih ayah saya nggak bisa menerima kenyataan kalau saya ingin mengambil jurusan BK bu. Dan saya udah coba beri pemahaman juga pada ayah saya, tapi ya responnya tetap gitu-gitu aja bu. Baik, kalau ibu boleh tahu, Ananda ingin mengambil jurusan BK itu atas keinginan Ananda sendiri atau dari orang tua Ananda? Saya mengambil jurusan BK itu atas keinginan saya sendiri bu. Kayak saya pengen aja bu ngambil jurusan BK itu, kayak saya lihat asik gitu bu, dan saya rasa potensi saya emang di BK bu. Soalnya saya orangnya mudah berinteraksi gitu bu dengan orang lain, saya mudah dekat dengan orang baru bu. Jadi kayak saya rasa saya cocok di jurusan BK. Tapi kalau di matematika saya nggak mampu bu. Nilai matematika saya aja dulu pas sekolah rendah bu, dan ayah saya tahu itu. Tapi kenapa sih bu ayah saya selalu menuntut saya supaya saya harus mau jurusan itu gitu bu. Kayak saya sedih aja bu. Saya merasa nggak dihargain aja. Apa punya kepikiran yang untuk mendiskusikan mungkin karena mungkin saja hanya kesalahan. Baik Ananda, apakah sebelumnya Ananda itu pernah terpikirkan oleh Ananda untuk mendiskusikannya itu kepada orang tua Ananda? Saya sedih aja bu. Saya pernah berpikir untuk menceritakannya dengan mendiskusikannya dengan orang tua saya bu. Tapi saya tahu bu ayah saya tuh karakternya gimana, tipikal orangnya gimana bu. Pasti dia nggak mau lagi mendengarkan saran saya bu. Saya nggak tahu lagi bu. Saya harus cerita ke siapa. Kalau saya cerita ke mama saya pun pasti mama saya sepemikiran juga dengan ayah saya bu.
nggak tahu Bu mau 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 gimana. Saya takut nanti kalau saya tetap ngambil jurusan BK, ayah saya nggak mau nanggung kuliah saya. Saya kepikiran Bu, nanti siapa yang mau biayain saya Bu kalau nggak ayah saya? Ya ayah saya nggak mendukung sama sekali Bu jurusan BK ini. Saya sedih aja Bu. Kenapa sih? Saya merasa nggak kayak kenapa sih teman-teman saya mendapatkan kenapa sih orang tua teman saya tuh selalu mensupport kegiatan anaknya, sedangkan saya selalu dipatahkan oleh keluarga saya Bu. Baik, Ananda tidak boleh memikirkan hal yang seperti itu, karena orang tua Ananda selalu mensupport Anda bagaimana hal yang terbaik untuk Ananda selanjutnya. Sedih. Begitu. Tenang, Ananda. Tenang. 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 Apakah bisa kita lanjutkan, Ananda? Baik, Ananda. Ibu di sini juga pernah Baik, Ananda. Ibu di sini juga pernah mengalami hal yang sama seperti Ananda. Baik, Ananda, di sini ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti Ananda, di mana dalam keluarga ibu juga seperti itu, karena tidak mensupport apa yang kita inginkan itu tidak pernah disupport oleh orang tua. Tapi ibu mencoba menuruti kemauan kedua orang tua ibu. Oke, di sini ibu mempunyai teknik kursi kosong. Nanti Ananda bisa mencobanya. Apakah Ananda paham? Apakah Ananda ingin mencobanya? Boleh Bu. Baik, Ananda. Baik, jadi di sini teknik kursi kosong itu baik di sini ada teknik kursi kosong. Ananda di sini bisa mencoba. Ananda bayangkan di teknik kursi kosong ini
ayah Ananda, dan Ananda boleh menyampaikan apa yang ada dalam isi hati Ananda atau perasaan Ananda. Tujuan teknik kursi kosong ini yaitu membantu Ananda dalam menyelesaikan permasalahan Ananda dan membantu Ananda berkomunikasi aktif dalam membantu Ananda. Silakan Ananda coba melakukan teknik kursi kosong. Baik, Bu. Boleh, Bu? Ya, apakah Ananda bisa dimulai? Bisa, Bu. Silakan Ananda. Maaf sebelumnya ya, di sini Rama bukan maksud melawan atau tidak memenuhi keinginan ayah, tapi di sini Rama cuma ingin menyampaikan isi hati Rahma. Rahma sebenarnya nggak mau ya kalau ngambil jurusan matematika. Rahma takut nanti kalau Rahma tetap mengambil jurusan matematika, Rahma mengecewakan ayah. Rahma nggak mau mengecewakan ayah. Rahma tahu sebenarnya ayah menyuruh Rahma mengambil jurusan matematika karena itu yang terbaik untuk Rahma. Tapi Rahma nggak sanggup kalau harus mengambil jurusan matematika. Rahma nanti takut nggak bisa membuktikan ke ayah kalau itu tuh emang yang terbaik. Jadi lebih baik Rahma bicarakan di awal seperti ini sama ayah. Baik, apakah menurut Ananda perkataan Ananda itu sudah benar kepada ayah Ananda? Sudah, Bu. Baik, Ananda. Baik, kalau begitu bagaimana respon ayah Ananda kepada Anda? Iya, Rahma. Ya, Papa ya juga minta maaf kepada Rahma karena ayah terlalu egois dengan sikap ayah. Ayah menyuruh Rahma ngambil jurusan matematika karena ayah rasa Rahma pasti bisa. Tapi kalau Rahma udah bilang kayak gini seperti tadi, ayah harus bisa memahaminya juga karena yang menjalani nanti kan Rahma. Jadi ayah akan selalu support apapun pilihan Rahma dan ayah akan selalu mengiringi Rahma di setiap doa-doa ayah. Aku Ya, baik Ananda. Apakah respon ayah Ananda kepada Ananda? Apakah respon Anda kepada ayah Anda? Terima kasih ya ayah karena ayah telah mengerti dengan Rahma. Rahma akan membuktikan kepada ayah kalau Rahma bisa di jurusan BK dan Rahma akan menjadi anak kebanggaan ayah. Apakah ada yang lain ingin disampaikan kepada ayah Nanda? Tidak, Bu. Udah, Bu. Ya, baik Ananda. Baik, bagaimana perasaan Ananda sudah menyampaikan isi perasaan tersebut kepada ayah Nanda? Saya sudah lega, Bu. Udah tenang juga, Bu. Baik Ananda.
Baik, apakah Ananda bisa mencobanya kepada ayah Ananda? Saya akan mencobanya, Bu. Ibu yakin Ananda bisa melakukannya? Menurut Ibu, berapa persen saya bisa membicarakan ini dengan ayah saya, Bu? Hal itu kenapa? Menurut Ibu, hal itu tergantung kepada diri Ananda sendiri. Baik, Bu. Doakan saya ya, Bu. Semoga saya bisa menyampaikan ini dengan ayah saya, Bu. Dan semoga respon ayah saya seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Ya, baik Ananda. Apa yang Ananda dapatkan dari sesi konseling kita pada hari ini? Saya mendapatkan banyak ilmu, Bu, di konseling ini. Yang pertama itu saya mendapat memahami cara menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menghargai pendapat sendiri, Bu. Dan saya tahu juga bagaimana caranya berkomunikasi baik dengan orang dan harus bersikap asertif juga, Bu. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, Bu. Ya, baik Ananda. Oh, baik Ananda. Waktu kita Ibu rasa sudah habis. Kira-kira kapan Ananda bisa melakukan konseling ini? Mungkin selesai sesi konseling ini saya akan mencobanya, Bu. Oh, baik Ananda akan mencobanya. Bagaimana Ananda bisa mencobanya? Nanti saya akan menghubungi Ibu jika saya telah mencobanya, Bu. Ya, baik Ananda. Baik, Ibu rasa sesi konseling kita pada hari ini sudah habis. Apakah masih ada lagi? Bagaimana perasaan Ananda sudah konseling bersama Ibu? Alhamdulillah saya lega, Bu, dan saya senang bisa bertemu Ibu. Saya lihat Ibu seperti kakak saya, Bu. Iya Ananda, baik. Di sini Ibu hanya konselor dan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya, Bu. Saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu. Ibu sangat ramah menurut saya. Iya Ananda, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih juga ya, Bu, karena Ibu sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya ini. Jadi saya udah agak tenang, Bu. Iya Ananda. Baik, terima kasih juga Ananda. Ananda sudah mempercaya Ibu untuk sesi konseling ini. Iya, Bu. Baik, apakah ada permasalahan yang baik Ananda, apakah ada yang ingin dibahas apakah selanjutnya ada yang ingin dibahas Ananda? Sebenarnya ada satu lagi masalah saya, Bu. Iya Ananda. Tapi ini lebih sedih, Bu. Bolehkah Ananda ceritakan lebih lanjut? Saya diputusin, Bu, sama pacar saya, Bu. Apakah Ananda bisa ceritakannya lebih lanjut?
Saya sebenarnya nggak mau Bu ceritakan ini karena kalau saya cerita ini saya selalu sedih Bu. Tapi saya harus menceritakannya Bu karena kalau tidak eh, ini akan mengganggu saya Bu. Pikiran saya jadi nggak tenang dan saya kesulitan tidur juga Bu. Baik Ananda, apakah Ananda bisa menceritakan secara jelasnya? Oke Bu, jadi gini Bu, beberapa hari yang lalu saya ada masalah Bu dengan pacar saya. Salahnya itu emang di saya Bu. Saya ketahuan chatan sama cowok lain Bu, sama pacar saya. Tapi cowok lain itu bukan selingkuhan saya atau gebetan saya Bu, tapi cowok lain itu kayak abang saya Bu, abang sepupu saya. Terus saya ketahuan kan Bu, terus berantem lah kami Bu. Posisinya kami lagi makan kan Bu. Nah terus tiba-tiba notifnya itu masuk dan namanya tuh abang. Padahal setahu dia saya nge-save kontak abang itu cuman nama dia WA dia aja Bu. Lah ini kok ada abang yang lain gitu. Terus dia nanya kan Bu, ini apa maksudnya kok gini, kok kayak dia masih dikhianatin Bu. Terus saya coba kasih penjelasan Bu kalau itu tuh abang saya. Saya emang dekat sama abang saya Bu. Terus dia nggak percaya Bu, dia kayak ngebentak saya Bu di depan orang rame. Padahal posisinya lagi makan Bu. Terus kayak saya nggak mood lagi Bu makannya, kayak nggak enak aja Bu rasanya dibentak di depan orang rame dan posisinya lagi makan Bu. Pasti nggak mood kan Bu, nggak selera lagi buat makannya. Terus kayak saya heran aja Bu, kok pacar saya kayak gitu. Biasanya dia nggak pernah kasarin saya, dia nggak pernah cemburuan kayak gitu Bu. Kayak ini kok tiba-tiba aja gitu kan Bu. Terus tiba-tiba di jalan tuh saya ditinggalin Bu, dia ditinggalin Bu. Jadi saya nggak ada antar ke rumah lagi sama pacar saya. Dan akhirnya saya nelfon abang saya lah Bu untuk jemput saya. Terus abang saya jemput saya Bu ke tempat pacar saya ninggalin saya. Nah di jalan adalah kami ketemu sama teman dari pacar saya nih Bu. Jadi difotoin lah sama teman dia tuh kami, aku sama abangku tuh Bu. Dikirim lah ke cowok saya tuh Bu. Nah dari situ tambah besar Bu masalahnya. Dan berlanjut lah Bu masalahnya sampai akhirnya cowok saya nggak mau dengar penjelasan saya lagi. Dan saya diputusin Bu, WA saya diblok, IG saya diblok, semua media sosial saya diblok Bu. Nah gitulah Bu ceritanya Bu. Jadi kayak saya sedih aja Bu, padahal kan itu abang sepupu saya gitu loh Bu. Bagaimana Ananda menyikapi hal yang seperti itu terhadap cowok Ananda? Saya udah berusaha tenang Bu, karena itu kan bukan masalah dari saya Bu, emang kayak salah paham Bu. Jadi saya udah coba kasih pemahaman dan abang sepupu saya tuh juga udah ngasih penjelasan Bu kalau kami itu cuma saudara gitu kan Bu. Tapi si cowok ini tuh tetap kayak nggak mau terima penjelasan kami Bu. Jadi kayaknya dia juga udah dihasut sama teman-temannya Bu buat mutusin saya, karena salah satu dari temannya ada yang naksir saya Bu. Jadi kayak temannya ini emang nggak pengen kami bersatu gitu Bu. Itu Bu ceritanya.
Sejauh ini apakah Ananda selalu baik-baik saja bersama cowok Ananda? Kami akhir-akhir ini baik-baik saja Bu, kayak kami kayak ya biasa Bu, kayak orang pacaran biasanya. Kami kayak ya nelfon kami sering, VC kami sering Bu, dan dia juga sering main ke rumah saya Bu. Kayak ya kayak kayak kami udah kayak kalau saya rasa saya udah serius Bu gitu kan Bu. Kayak tapi dia emang sebelumnya emang gak pernah kenal Bu sama abang saya ini. Soalnya abang saya ini emang kayak dia sibuk kerja Bu. Jadi kalau cowok saya pun main ke rumah saya gak pernah ketemu sama abang saya ini Bu. Terus nggak tahu Bu, akhir-akhir ini kayak dia cemburuan aja Bu sama saya, kayak selalu menuduh saya ini itulah, saya hilang kabar sehari aja kayak dia marahnya luar biasa Bu. Yang biasanya dia nggak pernah kayak gitu, ini kayak saya rasa dia tuh di kontrol sama temannya Bu. Kayak itu tuh saya tahu Bu, itu tuh bukan diri cowok saya Bu. Kayak saya merasa pacar saya disetel temannya gitu lah Bu. Karena ya tadi Bu, karena sebelumnya orang ini sama-sama naksir saya Bu, tapi saya lebih memilih pacar saya. Jadi ya temennya emang nggak pernah pengen kami bersatu. Sejauh ini pernahkah Ananda terpikirkan oleh Nanda terhadap sejauh ini sejauh ini apakah Ananda sudah pernah terpikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini terhadap cowok Ananda? Saya pengen Bu menyelesaikannya dengan cowok saya, kayak namanya juga masih sayang kan Bu, siapa yang mau putus kayak. Dan menurut saya masalahnya konyol Bu, kayak nggak logis aja menurut saya putusnya dengan masalah yang kayak gitu kan Bu. Jadi kayak saya pengen baik-baik aja Bu dengan pacar saya pengen menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Tapi gimana cara saya menyelesaikan masalahnya Bu, sedangkan PA saya di blok, TikTok saya di blok, IG saya di blok, semua media sosial saya tuh di blok Bu. Jadi gimana cara saya berkomunikasi dengan dia Bu? Sebenarnya induk permasalahan sekarang tuh itu sih Bu. Mungkin Anda bisa menghubungi temannya, atau mungkin Anda bisa menghubungi adiknya. Anda bisa mencoba. Baik, Ananda bisa mencoba untuk menghubungi temannya atau adiknya seperti itu. Ya kalau temannya saya nggak banyak juga sih Bu dekat sama temannya, ya paling itu aja Bu. Dan maaf ya Bu, serak tenggorokan dari Bu. Ya saya kenal temannya ya itu aja Bu, dan orang itu tuh kayaknya juga nggak suka sama hubungan kami Bu. Ya kayak ya mereka berusaha Bu memisahkan kami dengan berbagai cara. Jadi kayak saya nggak mau lagi Bu minta tolong sama teman-temannya. Kalau untuk ke abang atau kakaknya, pacar saya ini emang anak tunggal Bu, jadi dia nggak punya adik, nggak punya kakak. Ya nggak, saya punya kontak WA orang tuanya Bu, jadi kayak nggak mungkin juga menurut saya kalau saya harus menghubungi orang tuanya dalam masalah ini Bu.
bagaimana Ananda pura-pura bermain ke rumah cowok Ananda dan menceritakan masalah itu. Menurut Ibu, apakah saya bisa melakukan itu, Bu? Bisa. Ibu yakin Ananda bisa mencobanya. Baik, Bu, saya akan mencobanya, Bu. Saya akan datang ke rumah cowok saya. Baik, kapan Ibu bisa mengetahui hal itu Ananda? Mungkin saya akan menyiapkan mental saya dulu, Bu, untuk datang ke rumah cowok saya. Mungkin 2 hari lagi, ya. Kira-kira kapan? Baik, Ibu tunggu kabarnya ya Ananda. Iya, Bu. Karena waktu kita sudah habis Ananda. Ibu. Oh, baik, sehubungan waktu kita sudah habis Ananda, apakah Ananda bisa apakah sesi konseling ini bisa kita akhiri? Bisa, Bu. Baik Ananda. Terima kasih ya, Bu, karena sudah beri pendengar yang baik untuk saya. Ya, sama-sama Ananda. Ibu yakin dan saya Ananda pasti bisa. Terima kasih, Bu. Ya, Baik, Bu, saya pamit dulu ya, Bu. ya Ananda. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi Ananda.